Setiap orang yang punya adik perempuan atau anak perempuan pasti memiliki efek psikologi yang baik. Peristiwa yang sangat kejam ini ada peristiwa yang melukai kemanusiaan, melukai hati siapapun yang menjadi ayah atau menjadi kakak. Keinginan saya gitu ya, saya pengen ambil matanya buat adik saya biar supaya dia bisa melihat lagi, karena alhamdulillah ternyata DPO kita yang dicari-cari si Taufik Hidayat sudah dapat ditangkap oleh jajaran Polda Jawa Barat. Tentunya warga Jawa Barat sekarang memantau melihat. Kang Deddy Mulyadi memberikan tanggapan seusai Taufik Hidayat berhasil ditangkap oleh Kapolda Jabar, teman-teman. Sambil berkaca-kaca, Kang Deddy Mulyadi sambil menahan tangis ya, meminta agar Taufik Hidayat ini dihukum seberat-beratnya. Walaupun kemudian Taufik Hidayat ini sudah mengakui kesalahannya, teman-teman. Tetapi permintaan maaf itu kemudian tidak menjadikan perilaku dia itu dapat dibenarkan atau ada rukhsah atau ada keringanan begitu ya atas apa yang seharusnya menjadi hukuman bagi dia, teman-teman. Kemudian ada muncul beberapa spekulasi dari masyarakat bahwa Taufik Hidayat ini ya seorang bajingan yang tidak perlu saya sebut lagi lah kelakuan dia. Masyarakat meminta gitu ya, ada spekulasi begitu bahwa di dalam sel itu sudah ditunggu oleh para napi yang lain. Kita tahu bahwa dalam film Warga Baru, setiap ada tahanan baru itu pasti ada adaptasi lingkungan yang mohon maaf gitu loh, yang aplikasinya adalah pengkeroyokan, pembulian dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ada salah satu napi gitu yang memang memberikan komentar terkait masalah Taufik Hidayat ini. Tapi coba kita dengarkan bagaimana pendapat-pendapat dari masyarakat Indonesia dan dari Kang Deddy Mulyadi itu sendiri, teman-teman ya. Nanti kita akan lihat juga, akan komentari juga di akhir video ya, silahkan. Setiap orang yang punya adik perempuan atau anak perempuan pasti memiliki efek psikologi yang baik. Peristiwa yang sangat kejam ini ada peristiwa yang melukai kemanusiaan, melukai hati siapapun yang menjadi ayah atau menjadi kakak. Sehingga tidak ada toleransi bagi pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat saat ini. Karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap dan tidak ada upaya sedikit pun bagi pelaku untuk bersikap sebagai manusia. Begitu, semoga dengan jalinan kerjasama dan perasaan yang sama antara penyidik, nanti jaksa penuntut umum dan hakim akan melahirkan putusan berat yang melambangkan putusan yang berkemanusiaan. cuman saya berat keinginan saya gitu ya, saya pengen ambil matanya buat adik saya biar supaya dia bisa melihat lagi, karena sampai sekarang adik saya tuh pengen bisa melihat lagi gitu. Press release dari kepolisian seperti apa nih, Kang? Sebenarnya untuk pas kemarin waktu pertama ada laporan penangkapan, sempat saya datang ke sana, cuman dari pihak polisi juga belum, dari pihak keluarga belum boleh diperkenankan buat bertemu dengan pelaku. Nah, kalau untuk saya berharap bisa secepatnya saya dipertemukan dengan pelaku kayak gitu. Bagaimana perasaannya sih, Kang, melihat bagaimana perkembangan Taufik Hidayat sejauh ini, Kang, oleh pihak kepolisian, Kang? Untuk sekarang alhamdulillah saya udah lega juga, pelaku udah bisa tertangkap, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada semua jajaran Polda yang bertugas. Terima kasih sudah bisa menangkapnya gitu. Oke, kalau dari korban sendiri nih, Kang, dan juga dari pihak warga, apa yang diinginkan untuk pelaku ini, Kang? Kalau misalkan Kang Afif bertemu dengan pelaku? Kalau saya bertemu dengan pelaku, ya jangan dikatakanlah saya pengen apa gitu. Cuman saya berat keinginan saya gitu ya, saya pengen ambil matanya buat adik saya biar supaya dia bisa melihat lagi, karena sampai sekarang adik saya tuh pengen bisa melihat lagi gitu. Kalau dari, maaf nih, Kang, kalau dari pihak rumah sakit untuk mata memang sudah tidak bisa diselamatkan dua-duanya nih, Kang? Ya betul, udah nggak bisa selamatin, Kak. Oke, tapi kalau dari korban sendiri, adik Kang Afif ini memang ingin kembali melihat seperti itu ya? Betul, adik saya sangat semangat sekali ya buat kedepannya gitu, makanya dia pengen sembuh lagi, pengen bisa melihat juga gitu.
Pakai mic, Mas. Pakai mic, Pak. Ngomong. Ngomong dulu, ngomong. Yang kiri kan tuh. Mic. Ngomong mic. Kualitas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana pikirannya? Coba dijelasin sekarang. Coba jelasin ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Kok minta maaf sih? Kan korbannya udah cacat sih. Sudah berapa orang yang Mas Taufik lukai, Mas? Sudah berapa orang, Mas? 2 atau lebih mungkin? Jawab. Aku atuh. Silakan, Mas. Silakan, Mas, untuk hak jawab Mas juga. Jangan. Silakan, Mas. Jangan nangis. Berani sama cewek. Silakan dijawab, Mas. Ya, siapa namanya? Taufik Hidayat, Pak. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama disekap itu? 1,5 tahun, bukan sekap, Pak. 1,5 tahun, Pak. 1,5 tahun ya. Oh ya udah. Lari kemana aja ini? Berapa hari ini? Ke Cimindi, Cimahi, Pak. Terus ke Tangerang, daerah sana, Pak. Ya udah, berarti bertanggung jawab ya. Tanggung jawab atas semua tindakannya ya. Siap, Pak. Ada nyesal atau gimana? Nyesal banget, Pak. Nyesal. Siap. Ya udah ya. Oke ya. Pak. Siap. Tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab anjing gitu, tanggung jawab kalau Lain mana lebih kang nek bibir teh kunaon? Hah? Wah, banyak kata euhan. Ini sopot 1 2 kali kan dibobok. Mana resinya? Penganiayaan oke nya. Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener tak? DC Adira mana teh baheula? Beuna ke DC. Hah? Sampai akhirnya DC. mikir naon gituan tuh bisa karek ayeuna geus nyesel. Tahun lagi apa? 1 tahun tapi sakit itu mikir naon mana teh? 3 tahun kan mana teh nyokap teh? 1,5 tahun. Kumaha disiksa pas nyongkel panon kumaha? Lain teh nyongkel panon mana? Hah? Saya tahu kunaon matana? Terus di kumaha? Kunaon? Pakai naon? Pakai leungeut. Kasus viral Taufik Hidayat adalah pelaku kasus penyekapan dan penganiayaan berat selama 3 tahun terhadap kekasihnya YTR 29 tahun di sebuah indekos wilayah Cileunyi di Kabupaten Bandung. Kasus tragis ini menjadi sorotan publik setelah korban ditemukan dalam kondisi kritis di rumah sakit pada 12 Juni 2026 yang berujung pada penangkapan Taufik oleh Polda Jawa Barat pada 23 Juni 2026 di Majalaya setelah sempat menjadi buron DPO. Kronologi singkat dan modus operandi penyekapan berkelanjutan. Tersangka menyekap korban di dalam kamar kos di Cileunyi selama hampir 3 tahun. Selama masa tersebut, korban diisolasi dari pihak keluarga yang mengira korban hilang. Kekerasan sadis, polisi menduga Taufik menganiaya korban menggunakan tangan kosong, benda tumpul hingga senjata tajam. Ia juga menguras barang berharga korban senilai puluhan juta rupiah. Analisis hukum dan ancaman sanksi. Setelah berhasil diringkus oleh tim Resmob Priangan, Taufik Hidayat langsung dijebloskan ke tahanan dan dijerat menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 466 KUHP mengatur tentang tindak pidana penyekapan atau perampasan kemerdekaan orang lain secara melawan hukum. Pasal 446 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat atau penderitaan luar biasa bagi korban. Mengingat tindakan ini dilakukan secara sadis, berulang, dan berlangsung dalam kurun waktu tahunan, hakim berpotensi menjatuhkan hukum maksimal akumulatif berupa belasan tahun penjara bagi tersangka.
Tadi ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Taufik Hidayat. Kalau saya dari pihak keluarga nggak ada kata maaf, dia enteng ngomong kata maaf. Sedangkan adik saya udah hancur kayak gini, dia bilang minta maaf. Nggak ada sih kata maaf bagi saya. Saya juga sebagai orang tuanya nggak ada kata yang maaf dari anaknya ya. Saya dendam selama sampai waktu saya dendam semua. Saya nggak mau anak saya dari kalau seperti itu sakit, lebih sakit dari anak saya. Ya minta hukum seberat-beratnya. Kita akan melakukan hukuman seberat-beratnya, memaksimalkan. Ada beberapa 4 pasal dan kami lapis lagi dengan pasal residivis untuk lebih memperberat lagi, dan kami pasangkan dengan kumulatif. Jadi nanti dikumpulkan semua itu hukuman pasal 1 dan pasal yang berikutnya sehingga mendapat dikumpulkan. Alhamdulillah ternyata DPO kita yang dicari-cari si Taufik Hidayat sudah dapat ditangkap oleh jajaran Polda Jawa Barat. Tentunya warga Jawa Barat sekarang memantau melihat keadaan ini tersangka, dan bukan tersangka, ini sudah jelas, sudah akurat A1 bahwa pelaku dari penganiayaan terhadap seorang perempuan di Ranca Ekek ini sudah A1. Kami mewakili warga Jawa Barat terima kasih buat Bapak Kepolisian, tentunya dari Polda Jabar, Satuan Resmob yang saya banggakan bisa mengungkap sehingga menangkap, dan berharap Pak, ini mah punten ini Pak, berharap beliau ini setidaknya jangan dilewatkan Pak, jangan dibikin terlalu enak melewati poin-poinnya Pak, dan mohon kalau perlu kita udunan rewangan untuk bisa bikin beliau ini menyesal seumur hidup. 10.000 ewang kita udunan, kita buka open donasi. Tentunya saya sebagai warga Jawa Barat, tentu saya sebagai laki-laki sangat merasa miris melihat korban yang tidak manusiawi diperlakukan oleh seorang manusia yang melebihi dari seorang hewan ataupun seorang iblis. Berharap kembalikan 2 kali lipat rasa tersakiti, apalagi dari pihak keluarga, apalagi dari seorang orang tua melihat anaknya yang luar biasa berubah total, tidak bisa dikenali, lukanya mungkin ini sudah tidak bisa diobati, ini akan menjadi trauma berat seumur hidup, ini bisa dirasakan 2 kali lipat oleh si pelaku. Berharap jangan dibikin enak dalam arti dilewatkan langsung, bikin merasakan penyesalan seumur hidup, mati pun enggan, hidup pun tidak bisa ya. Salam hormat, salam presisi, terima kasih kepada Republik Indonesia. Erik Berebet berharap ada penyelesaian yang lebih bagus. Silakan hamu sikat babat pun bisa mah mana tah digesek Pak, dirapetkeun super gluan sina teh tiasa pipis sareng papang eta poin ka hijina jajaya Polda dan telah menangkap pelaku, dan terima kasih kepada Pak Kades dan Pemkab Jabar yang telah membiayai semua sampai proses selesai. Dan harapannya kalau saya dari pelaku, saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan kepada keluarga, biar saya menghakimi dia sampai yang dia perbuat pada saya, adik yang saya banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda 1-2 tahun, yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga selama adik saya disekap sama dia. Tadi ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Taufik Hidayat. Kalau saya dari pihak keluarga nggak ada kata maaf, dia enteng ngomong kata maaf. Sedangkan adik saya udah hancur kayak gini, dia bilang minta maaf, nggak ada sih kata maaf. Besok saya akan mengeluarkan surat edaran. Intinya adalah instruksi pada seluruh jajaran RT RW, baru itu kewenangan di Bupati Wali Kota untuk segera membuat sistem data di RT RW-nya masing-masing. Setiap isi tamu lapor 1 kali 24 jam hari ini sudah hilang. Rata-rata para ketua RT, para ketua RW tidak memiliki data siapa yang berkunjung. Yang kedua, tradisi membawa identitas pribadi saat menginap hari ini hilang.
Bisa jadi identitasnya dihilangkan ketika yang diajak pindah adalah bukan istrinya. Nah, ini yang harus menjadi kebijakan sistemik agar tidak menjadi proses masa depan. Maka saya pastikan bahwa besok saya akan mengeluarkan surat edaran. Intinya adalah instruksi pada seluruh jajaran RT RW, walaupun itu kewenangan di bawah Bupati Wali Kota, untuk segera membuat sistem data di RT RW-nya masing-masing. Setiap pemilik kos, rumah kontrakan, setiap orang datang ke situ harus difoto, dilampirkan KTP-nya, disetorkan ke sistem data yang ada di RT dan RW. Ini akan memudahkan, karena bukan hanya persoalan ini, persoalan kejahatan terorisme segala macam yang terjadi karena dan sering ditangkap di tempat-tempat kontrakan. Bangga dong. Bang, awas bang, kanan bang. Ini bang. Mundur, pelan bang. Dajjal. Ya. Dajjal. Dia mengakui dan dia tadi sempat menyatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol tadi itu. Setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan bercecok dengan kekasihnya. Oke teman-teman, sebetulnya banyak yang kecewa ketika Taufik Hidayat ini berhasil ditangkap. Kemudian pada saat dia berada di mobil itu mukanya santai banget, tanpa borgol itu ya. Ya memang dia bersikap kooperatif dan merasa salah ya. Tetapi banyak kemudian masyarakat yang menginginkan agar Taufik Hidayat ini diberikan hukuman yang setimpal, yang dalam pengertian dia harus merasakan apa yang dirasakan oleh Yuvita sebagai korban penganiayaan dan persekapan selama 3 tahun gitu. Bahkan kakak dari Yuvita itu sendiri meminta gitu agar mata Taufik Hidayat ini diambil dan diberikan kepada Yuvita agar Yuvita itu dapat melihat sebagaimana dia dulu gitu, sebelum Yuvita akhirnya keadaannya seperti sekarang gitu. Tetapi apalah arti sebuah dendam ya teman-teman. Yang penting sekarang hari ini Taufik Hidayat sudah ditemukan dan akan dipenjara teman-teman ya. Walaupun saya baru saja melihat hukumannya hanya 12 tahun. Itu sangat tidak layak atau tidak apa ya bahasanya. Tidak pantas atau tidak adil 12 tahun ditukar dengan pensekapan, penganiayaan selama 3 tahun sampai menghilangkan fungsi mata gitu ya. Tetapi ya kita lihat bagaimana perkembangan dari kasus ini teman-teman ya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.